Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilia Jalinti Putri dengan NIM 332111003 dari Prodi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Teks Mako Subang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi algoritma pembentukan sebuah garis yang sudah saya pelajari pada mata kuliah komputer grafik. Langsung saja, pada materi ini kita harus tahu apa itu algoritma dan apa itu garis. Nah, apa itu algoritma? Algoritma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1988, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Menurut Microsoft Excel, algoritma adalah urutan langkah sehingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis untuk memecahkan sebuah masalah sesuai instruksi kegiatan. Nah, apa itu garis? Pengertian garis menurut leksikan grafika adalah benda dua dimensi tipis yang memanjang, sedangkan Lilian Garen mendefinisikan garis sebagai sekumpulan titik yang bila dideretkan, maka dimensi panjangnya akan tampak menonjol dan sosoknya disebut dengan garis. Kesimpulan definisi tersebut bahwa garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Untuk membentuk garis lurus adalah dengan mengetahui titik awal dan titik akhir, maka kita dapat membentuk garis. Ada dua metode dalam algoritma pembentukan sebuah garis. Yang pertama, ada algoritma pembentukan garis digital differential analyzer atau yang kita kenal dengan DDA. Yang kedua, algoritma pembentukan garis Eisenhower. Nah, dari kedua metode di atas, saya akan mengambil salah satu, yaitu tentang algoritma pembentukan garis digital differential analyzer atau DDA. Apa itu algoritma DDA? Algoritma DDA atau digital differential analyzer adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan DX maupun DY dengan menggunakan rumus DY sama dengan M kali DX. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Cara menentukan garis DDA ada 8 poin. Poin yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebagai awal x0, y0, dan titik akhir x1, y1. Yang ketiga, hitung dx dengan cara x1 kurangi x0 dan dy sama dengan y1 kurangi y0. Dan yang keempat yaitu tentukan step dengan ketentuan berikut. Jika nilai absolut dx lebih besar dari nilai absolut dy, maka step yang diambil yaitu nilai absolut dx. Bila tidak, maka step yang diambil yaitu nilai absolut dy. Nah, yang kelima yaitu hitung penambahan koordinat sel dengan persamaan x increment sama dengan dx per step dan y increment dy per step. Dan yang keenam yaitu hitung koordinat selanjutnya dengan cara x sama dengan x plus x increment dan y sama dengan y plus y increment. Dan yang ketujuh yaitu
Posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembuatan nilai koordinat tersebut. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ulangi nomor 7 dan 6 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai nilai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, pada pembahasan kali ini, yaitu algoritma DDA, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu buatlah sebuah garis yang menghubungkan dari titik 20,10 sampai dengan titik 30,18 dengan menggunakan algoritma DDA. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu diketahui titik awal X0, Y0 sama dengan 20,10. Titik akhir X1, Y1 sama dengan 30,18. Nah, yang ditanya dari soal tersebut yaitu algoritma DDA selanjutnya. Jadi, kita yang pertama harus mencari DX dengan cara X1 kurangi X0 sama dengan 30 kurangi 20 sama dengan 10. Dan DY sama dengan Y1 kurangi Y0 sama dengan 18 kurangi 10 sama dengan 8. Selanjutnya, hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Nah, dari perhitungan nilai absolut DX diketahui sama dengan 10 dan nilai absolut DY sama dengan 8. Karena nilai absolut X lebih besar dari nilai absolut Y, maka step yang diambil yaitu nilai absolut X yaitu 10. Maka diperoleh X increment sama dengan DX per step yaitu 10 per 10 sama dengan 1. Dan Y increment DY per step sama dengan 8 per 10 yaitu 0,8. Untuk menentukan koordinat selanjutnya yaitu dengan cara mencari X dengan rumus X plus X increment yaitu 20 plus 1 sama dengan 21. Dan untuk mencari Y sama dengan Y plus Y increment yaitu 10 plus 0,8 sama dengan 10,8. Jadi pembulatan dari 10,8 yaitu 11. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel koordinat selanjutnya. Di sini ada 4 tabel. Nah, kita di sini akan mencari nilai X dan Y. Nah, sedangkan ini pada tabel ron X dan ron Y itu merupakan hasil bulatan dari X dan Y. Nah, kenapa itu nilai X-nya jadi 21, 22, 23, 24, 25? Nah, itu ada rumusnya. Rumus mencari X sama saja seperti rumus yang di atas, yaitu dengan cara X plus X increment. Jadi, untuk mencari titik selanjutnya kan tadi udah diketahui 21. Nah, jadi selanjutnya 21 tambah 1 sama dengan 22. Jadi diketahui nilai Y itu 22. Dan untuk mencari nilai Y yaitu dengan cara 10,8 ditambah 0,8 jadi 11,6. Dari pembulatan itu kita masukin nilainya di kolom ron X dan ron Y yaitu 22,12. Nah, tabel ini diproses hingga nilai X dan Y yaitu 30,18 karena titik akhirnya diketahui pada soal hingga 30,18. Nah, ini merupakan hasil dari titik koordinat, gambar titik koordinat untuk grafiknya. Nah, pada tabel tersebut kita sudah ketahui. Jadi, ini merupakan gambaran grafik titik koordinat selanjutnya yang sudah kita cari tadi. Nah, ini yaitu diketahui tadi titik awalnya itu 20,10, 21,11, 22,12, 23,12 hingga titik 30,18.
18 lagi. Nah, itu merupakan grafik titik koordinat selanjutnya. Nah, dari kesimpulan semua materi algoritma DDA, kita dapat simpulkan yaitu panjang garis atau banyak piksel dalam garis lurus sangat berpengaruh terhadap perbandingan performance antara sebuah algoritma dengan algoritma lainnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu operasi yang berbeda di dalam perulangan sepanjang pembuatan piksel dan waktu operasi yang berada pada sebelumnya. Prinsip dari algoritma DDA adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu titik awal garis. Algoritma DDA bekerja atas dasar penambahan nilai X dan nilai Y adalah konstanta, sehingga untuk memperoleh suatu tampilan dengan ketelitian tinggi, suatu garis dapat dibandingkan dengan menambah nilai X dan Y masing-masing sebesar E delta X dan E delta Y dengan besaran dengan nilai yang sangat kecil. Nah, itu merupakan kesimpulannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang algoritma DDA ini. Bila ada salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sedikit quote dari saya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan itu, Anda dapat mengubah dunia. Sekian dari saya, Aprilia Zalianti Putri. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!